Hai hai halo assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat, bahagia, dan berkecukupan ya, amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut nonton videonya, saya mau sapa dulu nih sebagian teman-teman online yang jauh di mata, dekat di doa. Ada Siti Julaiha, ibu guru kecil dari Tuban. Halo Bu Siti Julaiha, sehat selalu ya. Lalu ada Sarifatul Ujni, ada juga Ahmad Zakir, ada Dewi Setiawati, ada juga Maluna. Katanya suka konten yang bahas tentang hidup gaya hidup sederhana, jadi ribet. Lalu ada Supriyati Munajat, ada juga Liamai 2715. Lalu ada juga Unyorisris atau Uni Orisris nih bacanya. Maaf ya kalau salah baca. Katanya lagi nunggu jodoh, mudah-mudahan Allah segera kirimkan jodoh terbaik ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di awal video ini adalah kegiatan di sekolah si Abang ya, si AA. Kemarin tuh ada acara Hari Guru ya, tanggal 25. Sebelum berangkat kerja, saya sempatkan dulu datang ke sekolah untuk sekalian bagiin konsumsi anak-anak. Karena kebetulan tahun ini saya pegang kendali di keuangan. Jadi Menteri Keuangan ya, pegang uang kas. Ada ternyata agak lumayan butuh effort ya, karena ternyata nggak semua mudah juga gitu loh untuk mengumpulkan dananya. Nah, lalu ini penampilan anak kelas 5 dan 6 pencak silat, karena memang di DKI Jakarta ini ada pencak silat salah satu ekskulnya. Ini momen haru ya, paling haru karena ada momen kasih bunga sama coklat ke wali kelas masing-masing. Ini wali kelasnya nih masih single loh teman-teman. Tadi saat saya di sekolah, saya ngeliat pemandangan yang menyenangkan banget. Lihat anak-anak lari-larian ya, yang anak kelas 1. Senang banget di lapangan. Ada lagi yang duduk sembarangan, nggak mikirin nanti celananya kotor, mamanya nyuci kayak apa gitu kan. Terus mereka ngobrol, ada juga yang bercanda, ada juga yang ngobrol sambil makan. Pokoknya banyak banget pemandangan yang kayaknya seru banget. Kadang saya pikir enak banget ya jadi anak-anak. Padahal dulu waktu kita kecil, kita ngeliat orang dewasa, pengen deh cepet jadi dewasa gitu ya. Kemarin saya ada obrolan sedikit sama teman-teman ngebahas tentang, Bun, ternyata jadi dewasa itu berat ya. Capek bun jadi dewasa. Kalau bisa balik lagi saya pengen jadi anak-anak lagi. Aduh, padahal zaman dulu nih waktu kita masih kecil pengen banget cepet gede ya. Lihat orang lain, aku pengen cepet gede. Jadi kecil tuh gak enak, disuruh-suruh mulu, diatur-atur terus. Aku pengen gede pengen mandiri biar gak ada orang yang ngebully aku lagi. Setelah udah gede, faktanya yang ngebully makin banyak meskipun dengan cara yang gak sama. Satu waktu mungkin kita pernah berpikir untuk berhenti dari rutinitas dan tuntutan pekerjaan. Tapi apa boleh buat? Kalau bukan kita yang mengusahakan, siapa lagi? Kalau nggak nyiapin makanan, gimana sama suami dan anak-anak? Bisa kelaparan dong. Kalau saya nggak nyuci baju, masa anak saya berangkat sekolah pakai seragam kotor? Kalau saya nggak beberes rumah, terus kalau tiba-tiba nanti nenek dan kakeknya anak-anak datang, apa kabar dunia? Pertanyaan yang kadang-kadang bikin kita akhirnya kembali berlari dan melakukan aktivitas seperti biasanya, lagi dan lagi. Untuk kamu yang mungkin lagi ngerasa capek banget ya Allah, bertahan dan kuatkan dirimu sedikit lagi ya. Di luar sana ada jutaan manusia dengan masalah yang sama seperti kamu. Begitupun dengan saya. Saya pun nggak sekuat yang teman-teman lihat. Perasaan capek, kadang kesel, kadang juga kecewa, ngerasa putus asa. Semuanya pernah saya alamin bahkan sampai detik ini. Kadang-kadang sampai nangis juga.
Gini-gini saya belum punya sayap loh. Emangnya laron. Saya masih manusia biasa. Kita semua masih manusia, masih wajar kalau ngerasain itu semua. Sebagian lagi mungkin kadang ada yang kepikiran, aduh rasanya pengen pulang aja deh biar nggak capek lagi, biar nggak ngerasain sakit lagi. Kata siapa? Di dunia ini justru kayak cuma main-main aja ya. Hidup sebenarnya nanti di sana. Jadi jangan pernah punya pikiran bodoh kayak gitu ya. Bertahan sedikit lagi ya. Jangan nyerah dan jadilah semakin kuat. Kita pernah melewati banyak hal yang terasa sangat sulit. Ayo terus berjalan. Hadapi semua dengan hati yang lapang. Ternyata dunia dewasa itu nggak sebahagia yang dipikirkan dulu waktu kita masih kecil. Jalannya banyak licinnya, banyak tikungan, ada turunan, juga banyak tanjakan. Ya, pokoknya dunia orang dewasa itu nggak sebercanda itu ya. Rasanya banyak hal yang harus dikerjain. Banyak tanggung jawab, banyak tuntutan. Orang dewasa nggak boleh cengeng. Orang dewasa harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Orang dewasa harus sukses. Orang dewasa harus bijaksana. Dan masih banyak lagi keharusan yang orang dewasa harus punya. Lelah sekali ya. Nggak apa-apa sayang. Allah nggak pernah nuntut langit untuk selalu terlihat biru cerah. Kadang langit juga hitam pekat. Begitu gelap. Bahkan sampai airnya terjatuh ke bumi. Begitu juga sama kamu. Menangis aja lah kalau emang bikin kamu ngerasa lebih nyaman. Kamu masih manusia, jadi gak apa-apa sesekali terlihat lemah. Yang kuat memang hanya Tuhan kita. Yakinlah Allah memberikan ujian sesuai kesanggupan kita. Tubuh kita ini bukan kayu, bukan juga robot. Sayangin badan kita ini, baik fisiknya juga mentalnya. Kalau emang lagi ngerasa capek banget, istirahat aja. Jangan paksa untuk terus-terusan mengejar semua keinginan kita. Apalagi mengejar penilaian orang lain. Abaikan apapun tuntutan orang lain yang gak bikin kita nyaman. Jadi istri itu harusnya pintar masak. Jadi istri itu harusnya selalu tampil cantik. Rumah rapi, anak-anak keurus, suami keurus. Jadi ibu itu harusnya begini. Ini loh kalau mau jadi menantu idaman. Begitu loh seharusnya jadi ipar yang baik. Apapun itu gak ada yang berhak mengarahkan seperti apa seharusnya kita bersikap. Dewasa itu emang apa sih bun sebenarnya? Dewasa itu apa ya? Tapi kalau saya sih ngertiinnya ya, membedakan orang yang udah dewasa sama yang belum dewasa itu dari cara dia nyikapin masalah. Kalau orang dewasa itu kayaknya udah bisa netral gitu ya. Mau masalahnya kayak apapun, dia nggak akan yang langsung responsif, yang langsung meledak gitu ya. Berapi-api gitu kalau ngadepin masalah. Apalagi kalau masalahnya itu atau sesuatu yang terjadi itu nggak sesuai sama maunya dia. Nah, kalau anak kecil kan biasanya istilahnya tantrum ya. Dia pengen permen misalnya. Tapi sama mamahnya nggak dikasih karena dia takut batuk. Terus dia guling-guling di lantai gitu ya, nangis, kejar biar mamahnya malu. Tinggal random nih kira-kira 50-50 mamanya akhirnya mau beliin permen atau enggak. Nah tapi kalau orang udah seusia kita, udah 20 tahun, 25 ke atas lah, masa iya pengen sesuatu terus enggak dikasih atau enggak dikabul, terus kita mau guling-guling di lantai juga. Itulah pola pikir, cara pikir gitu ya. Orang yang dewasa sama yang enggak. Jadi kalau orang udah dewasa tuh kayaknya ngadepin masalah tuh udah yang mikirin kalau saya begini nanti akhirnya gimana ya. Kalau saya diem kira-kira bakal kayak apa ya. Kalau saya ngerespon kira-kira hasilnya kayak gimana ya. Masih sempat untuk memikirkan itu. Tapi kalau yang belum dewasa ya udah hajar beleh aja. Kesel ya marah gitu ya. Mau teriak ya teriak, nggak mikirin malu, nggak mikirin nanti orang-orang gimana pendapatnya ya kalau saya ngamuk di sini gitu kan. Emang dewasa itu harus diusahakan bun, bukannya dia berjalan mengalir gitu aja. Kalau menua ya berjalan begitu aja, tapi kalau dewasa kayaknya enggak ya, harus diusahakan. Karena kadang-kadang meskipun sama-sama banyak masalah nih, misalnya ada 2 orang yang sama-sama dua-duanya punya masalah, tapi sikap itu kadang-kadang beda-beda. Meskipun mungkin umurnya sama, tapi pengalaman hidup, lingkungan hidup itu akan bikin pola pikir kita juga jadi berbeda.
Supaya nggak stres jadi orang dewasa, jadi orang yang mulai menua. Jangan terlalu punya ekspektasi berlebih sama keadaan ya. Dijalanin aja apa adanya. Jangan terlalu berisik lah kita ngadepin masalah. Dikuat-kuatin karena mau nggak mau. Semakin kita mengeluh, masalah yang kita hadapin itu rasanya makin berat. Iya nggak sih? Makin kita banyak cerita, kayaknya masalahnya itu malah tambah runyam. Jadi kalau ada masalah, kata Pak Ustadz nih, Ustadz Hanan Ataki, saya pernah dengar, kalau lagi ada masalah nggak usah banyak curhat, apalagi di media sosial, diem aja, biar Allah yang menyelesaikan. Ini mah ada masalah sedikit, bikin status di WA. Kesel sama orang, nyindirnya di WA. Makin banyak yang komen, makin happy, makin bahagia. Tapi teman-teman ngerasa nggak sih belakangan ini ya, ketika kita udah mulai berumur gitu, kayaknya udah nggak banyak energi lagi ya buat ngadepin orang-orang aneh, orang-orang toksik. Kayak zaman dulu nih, kalau ada telepon salah sambung, wah diladenin. Kalau sekarang ada yang nelpon terus nomornya nggak kita kenal, udah cuekin aja. Nikmati setiap proses dan rasa tidak nyaman untuk menjadi dewasa. Malam tak selamanya gelap, akan ada matahari bersinar untuk menggantikannya. Dan selamat datang masa depan yang lebih baik. Kalau kamu lagi capek, bayangkan Allah berbisik di telinga kamu. Sudah, gak ada yang perlu kamu risaukan. Cintai aku saja, maka akan kuberikan apapun yang kamu mau.